Jadi ini ya, materi minggu lalu adalah terkait vektor kan gitu. Sedangkan di minggu ini harusnya kalau mengikuti jadwal berarti dia adalah terkait persamaan garis dan persamaan bidang gitu ya. Nah, jadi supaya kalian juga tidak terlambat untuk materinya, mungkin saya reminder sedikit ya. Kita minggu lalu bahas dua ini, vektor di dua dimensi, tiga dimensi, operasi vektor. Nah, yang belum adalah dua ini belum nih, vector projection dan linear combination dan linear independensi dari sebuah vektor. Oke, jadi mungkin materinya minggu ini mungkin saya coba dulu dua ini gitu ya. Kemudian saya coba bahas sedikit soal materi yang ini kan materi minggu lalu ya, dua ini. Tapi yang minggu ini harusnya tentang persamaan garis dan persamaan bidang. Nah, itu saya coba singgung sedikit juga supaya minggu depan lebih udah kembali normal ya jadwal pelajarannya sesuai dengan schedule yang ditentukan. Oke, ya supaya tidak lama kita langsung saja bahas yang pertama yaitu vector projection. Oke. Nah, vector projection di sini kalau kita lihat ya. Vector projection. Oke, ini ya. Nah, ini definisinya dulu deh. Mulai dari definisi bahwa vector projection itu kita lihat sama-sama ya di sini ya. Dia kalau kita proyeksi sebuah vektor terhadap suatu vektor lainnya gitu ya. Nah, jadi kita kalau diistilahkan mereka di sini ya, di buku ini ya, banyak aplikasi itu memerlukan proyeksi vektor menjadi dua gitu ya, yang kita akan pelajari di sini, dua bagian gitu ya. Dimana bagian pertama dari proyeksi vektor ya, anggap kita punya vektor di sini, ada vektor u gitu ya, vektor u. Nah, vektor u ini kalau kita proyeksikan terhadap vektor a gitu ya, kita bisa akan mendapatkan dua bagian gitu ya. Dimana kalau diketahui u dan a ini titik asal vektornya sama, yaitu di q gitu ya, di q di sini. Kalau kita proyeksikan vektor u, itu ada dua komponen minimal gitu ya. Pertama adalah komponen yang merupakan perkalian skalar dari vektor a tersebut. Yang mana sih maksudnya? Yang ini. Vektor a kan ini ya, sampai ujung sini. Sedangkan vektor w di sini, dia itu kan bebas sebenarnya. Yang ada yang berhimpitan dengan vektor a ini bisa jadi setengah kalinya, seperempat kalinya, makanya dia disebut dengan scalar multiple ya, karena dia bisa didapatkan dari perkalian skalar dari vektor a dengan suatu bilangan. Nah, proyeksi lainnya dari vektor u ini adalah proyeksi yang tegak lurus dengan si vektor a ini, yaitu disebut dengan W2 di sini ya, dicontohkan dengan W2. Jadi dua bagiannya itu adalah vektor yang merupakan perkalian skalar dari vektor a, artinya dia berada di garisnya si vektor a, dan yang merupakan tegak lurus ya, vektor yang tegak lurus dengan vektor a gitu ya. Ortogonal itu artinya tegak lurus. Oke. Nah, untuk mendapatkan vektor proyeksi dari vektor u ini terhadap vektor a, ini langkah-langkahnya ya. Jadi kalau kita apa ya istilahnya ya, membuat garis gitu ya, membuat garis yang tegak lurus gitu ya, yang melalui dari yang tegak lurus dengan u gitu ya, yang melalui garis a gitu.
Kemudian ini ini ya. Kemudian tuliskan W gitu ya, W1 dari titik key, titik asalnya ke vektor yang tegak lurus tersebut gitu ya. Nah, yang ini ya, tegak lurus kan ini, tegak lurus dengan A. Kemudian W1 itu adalah garis yang dibuat dari key, asalnya dari key sampai ke vektor W ini ya, ujung yang tegak lurus tadi. Nah, W2 ini apa? W2 ini sebenarnya kan U sama dengan W1 tambah W2 gitu ya. Jadi W2 sama dengan U dikurangi W1. Tuh. Nah, sekarang dengan mengetahui persamaan tersebut, ini akan dipakai nih di beberapa soal. Yaitu ketika kalian punya gini ya tadi ya, W1 tambah W2 kan sama dengan U kan gitu ya. Nah, W1 sama dengan U minus W2 ini harusnya U minus W1. Oh ya, jadi karena ini ya, W2 nya diganti U minus W1. Jadi W1 sama dengan U minus W1 plus U minus W1 sama dengan U. Nah, sekarang kalau dari persamaan ini muncullah teorema ini, di mana rumus ini kita bisa gunakan untuk langsung mendapatkan vektor yang berada di A, atau vektor komponen yang U dari yang berada di A, proyeksi U pada A, dan proyeksi U tegak lurus terhadap A gitu ya. Nah, kalau kalian masukkan rumusnya ke sini ya, maka kita akan ini ya, dapatkan kalau kita mau diminta mencari vektor yang berada pada A, faktor komponen dari U yang berada pada A. Jadi proyeksi U pada A. Jadi rumusnya adalah U dot A. Ini ngasilin skalar, ini juga ngasilin skalar, norm A kuadrat. Ini menghasilkan vektor. Berarti hasil akhirnya proyeksi U pada komponen pada garis A atau vektor A adalah sebuah vektor gitu ya. Nanti kita akan coba di latihan. Kemudian nah, berikutnya yang satunya lagi gimana gitu ya. Yang satunya lagi gampang kalau kita udah nemu yang ini. Ya. Jadi kalau kita mau cari vektor komponen yang tegak lurus dengan A, maka U yang kita miliki gitu ya, U dikurangi proyeksi U. Jadi U dikurangi U dot A. Nah, ini kan udah kita bisa dapatkan dari sini, ya kan? Tinggal dikurangi dengan U-nya saja. Gitu. Oke, U itu apa? U itu adalah vektor yang kita cari proyeksinya, gitu kan? Oke, nah ini contoh soalnya gitu ya kira-kira ya. Katakan kita punya vektor U seperti ini. Ya, vektor U 2, min 1, 3. Oke. Dan vektor A adalah 4, min 1, 2. Nah, kalau kita disuruh mencari vektor komponen U along A, ini vektor U yang ada diproyeksikan ke A, dan vektor U yang tegak lurus terhadap A. Gimana caranya kita nyari? Ya pakai rumus yang tadi. Rumusnya kan ini ya. Ya, proyeksi U terhadap A adalah U dot A norm A kuadrat kali A. Jadi kita hitung dulu U dot A nya berapa. U dot A kan perkalian yang masing-masing komponen X, Y, Z nya ya. 2 kali 4 ya. Min 1 kali min 1, 3 kali 2. Nah, dapatkanlah ini. Kalau ini norm A kuadrat itu adalah gini ya, rumus norm itu ya. Jadi 4 kuadrat, min 1 kuadrat, 2 kuadrat, dapatlah 21. Nah, 15 per 21 itu kan yang ini, bagian depan. Dikalikan dengan A, jadi skalar kali vektor, dapatnya vektor. Oke, inilah proyeksi komponen U pada garis A. Nah, sekarang untuk yang
untuk yang satu lagi yang ortogonal gimana? Ya tinggal masukkan rumus U dot proyeksi A terhadap U. Ya U-nya kan yang ini ya. Hasil proyeksinya yang ini tadi. Ya udah, 2 ini dikurangi dapatlah ini. Oke, jadi kita sudah dapat tuh dua pertanyaan yang diminta. Oke. Ya. Sebelum kita masuk pembahasan berikutnya, kita break dulu mungkin ya. 10 menit, berarti 9.40 saya balik lagi gitu ya. Oke. Ya, saya izin lanjutkan dulu ya. Jadi ini adalah contohnya. Project ini dibacanya projection gitu ya, atau proyeksi kalau bahasa Indonesianya. Projection teorema. Jadi ini nanti kalian akan mungkin ditanyakan ketika pertanyaan-pertanyaan terkait vektor gitu ya. Berikutnya, nah vektor ini juga bisa dilihat permasalahan-permasalahan yang terkait kombinasi linear gitu ya. Dimana di sini nanti ada istilah namanya linear independency dan linear dependency. Jadi ini begini, apa yang dimaksud dengan kombinasi linear dari sebuah vektor? Jadi seringkali kita dalam operasional aljabar gitu ya, ataupun permasalahan matematis gitu ya, kita akan melakukan operasi-operasi seperti penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dengan skalar dari sebuah vektor ya. Tapi di sini juga kita seringkali operasi itu dilakukan tidak hanya di satu vektor saja, tapi beberapa vektor. Nah, di sini diperkenalkan bagaimana kita bisa menuliskan operasional vektor untuk beberapa kombinasi dari vektor. Ya, misalkan nih di contoh ini ada 3 vektor, yaitu V1, V2, dan V3 gitu ya. Ini ya. V1, V2, dan V3. Dan kita dari kombinasi 3 vektor ini kita ada punya linear kombinasinya, di mana vektor ini disebut vektor U gitu ya. Vektor U, di mana vektor U adalah 2 kali V1 tambah 3 V2 tambah V3. Nah, jadi vektor U dibentuk dari 3 vektor ini gitu. Nah, bentuk-bentuk seperti ini disebut bentuk kombinasi linear dari sebuah vektor. Ya, nah ini definisi formalnya. Jadi jika kita punya sebuah vektor W gitu ya, dan W ini disebut sebagai linear combination, sama dengan U sama dengan W di sini. Dia disebut dengan linear combination dari vektor-vektor lainnya, yaitu V1, V2, V3 dalam n dimension. Itu W ini, karena dia linear combination tersebut, bisa ditulis dengan sederhana seperti ini, yaitu W ditambah K. K itu koefisien untuk skalar dari kombinasi dengan vektor tersebut gitu ya. K V1, K V2, K V3 gitu. Oke, itu namanya linear combination. Nah, sekarang bagaimana contohnya gitu ya, pemakaian linear combination ini. Jadi gini, sekarang kita perkenalan lagi dengan ada yang namanya linear independence dan linear dependence. Tadi kan baru dikenalkan dengan linear combination dari vektornya gitu ya. Oke, nah sekarang kita lebih detail, di mana contohnya di sini kita punya set S gitu ya, kumpulan dari suatu namanya set. Nah, set S ini adalah kumpulan dari vektor-vektor gitu ya. Set sebuah vektor adalah sebuah non-empty set, berarti dia ada isinya,
Non-empty set of vector artinya set dari sebuah vektor. Jadi isinya adalah vektor, di mana vektor-vektor tersebut adalah vektor V, ya, vektor V yang menggambarkan sebuah lokasi pada sebuah bidang gitu ya, V. Vektor ini dapat ditulis dengan persamaan seperti ini. Sama dengan tadi ya, linear combination-nya sama dengan 0. Nah, kalau dia ditulis seperti ini, artinya kan sama dengan 0. Artinya kita nyari nih ya, berapa nilai K1, V1, K2, V2 supaya nilainya sama dengan 0. Kalau kita mau secara mudah sebenarnya atau secara trivial, kita taruh saja nilai K-nya itu 0, maka nilai ruas kiri dan ruas kanan pasti sama dengan 0, kan gitu ya. Ya. Dan solusi ini disebut dengan solusi trivial atau solusi yang ya udah kelihatan, udah ketebak gitu ya, trivial. Ini luas kiri dan luas kanan kalau mau sama dengan 0, luas kirinya K-nya harusnya adalah nilainya 0. Nah, jika hanya ada satu solusi ini, satu solusi trivial ini saja yang merupakan pemecahan dari persamaan linear ini gitu ya, maka dia disebut linearly independent. Oke. Tapi kebalikannya, jika kita bisa menemukan solusi lain selain yang trivial tadi, maka set S ini, ya ini ya S, disebut linearly dependent gitu ya. Hanya dua itu terkait independent dan dependent. Oke, nah kita lihat contoh lagi ya berikutnya. Oke, contoh berikutnya. Nah, sekarang kita diminta gitu ya, misalkan ya, diminta untuk kita punya 3 vektor nih. S-nya isinya 3. Gitu ya, V1, V2, V3. Yaitu V1 tuh nilainya ini, V2 nilainya ini, dan V3 nilainya ini. Sekarang ditanya, apakah set dari vektor-vektor ini linearly independent atau linearly dependent pada ruang 3 dimensi? Oke, seperti yang kita ketahui tadi, kan kita harus tadi ya, masukkan dia dulu ke persamaannya. Persamaan umumnya kan begini. Dan kita masukkan K kali V1, K1 ini, K2 kali ini, K3 kali ini sama dengan 0 semua. Oke. Nah, sekarang kalau kita kalikan dia ke dalam semua. K1 min K2 plus K3 kan gitu jadinya. Ini ya. K1 ini terus plus ini semua sama dengan 0. Jadilah dia sebuah persamaan linear gitu ya. Nah, itulah hubungannya antara vektor dengan yang kita pelajari kemarin gitu ya. Sekarang kalau dia sudah bentuknya seperti ini gimana? Ya kalian bisa coba pakai persamaan linear yang kemarin kita pelajari, kan ada banyak ya. Substitusi, matriks gitu ya. Elementary operation dan sebagainya. Silahkan dipakai di sini. Kalau kalian dapat solusinya selain 0, 0, 0, nilai K1, K2, dan K3, maka dia disebut sebagai linearly dependent. Gitu ya. Kalau dia linearly dependent, artinya dia punya solusi lain selain solusi yang kita udah punya itu. Oke. Nah, disinilah baru kita ketemu. Jadi dia tidak linearly independent. Oke, kita tahu solusi lain selain K-nya nilainya 0, 0. Oke, ternyata sudah ya. Ternyata sudah habis materi yang minggu kemarin ya. Oke, jadi saya break dulu sampai situ. Kita lanjutkan habis ini materi yang minggu depan.